Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 buah partai mini Gambit balasan Albin menang hitam. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1964. Putih dipegang oleh Peter Zilak-i dan hitam oleh Giozo Forintos. D4, D5, C4, E5. Ini adalah gambit balasan Albin. Di sini putih melakukan gambit menteri, maka hitam membalas dengan gambit balasan Albin. Di sini hitam putih pukul bidak E5, hitam bidak maju D4, putih bidak E4. Ini adalah langkah yang populer keempat. Yang populer pertama di sini kuda F3, kuda C6, gajah bidak G3, gajah keempat, putih gajah G2, menteri D7, putih rokade, hitam rokade panjang, kuda B D2, hitam bidak maju H5, putih bidak H4, hitam kuda G E7, putih menteri A4, raja B8, bidak maju B4, kuda G6, bidak B5 macam kuda, kuda pukul bidak E5, kuda B3, gajah pukul kuda di F3, bidak pukul gajah F3. Inilah langkah textbooknya dari gambit balasan Albin, dan posisi berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak maju E4, ini adalah yang populer keempat. Hitam kuda C6, bidak F4, hitam bidak F6, putih kuda set F3, F pukul E5, putih bidak maju F5, hitam gajah B4 skak, putih raja F2. Di sini putih melakukan langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini gajah D2, bidak G6, gajah D3, menteri E7, putih rokade, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini raja F2 dan posisi hitam lebih unggul. Kuda F6, gajah D3 melindungi bidak di E4, bidak G6, putih bidak A3 macam gajah, bidak pukul bidak F5, putih bidak A pukul gajah B4, hitam
F5 pukul E4, putih benteng E1, bidak pukul kuda, menteri pukul F3, kuda G4 skak, raja G3, benteng G8, bidak maju H3 mengancam kuda, kuda E3 open skak dengan benteng, raja H2, benteng pukul bidak G2 skak, raja H1, gajah G4 mengancam menteri, benteng pukul kuda, gajah pukul menteri, benteng pukul gajah, bidak banyu E4 mengancam benteng dan gajah, gajah pukul bidak E4, benteng E2. Sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah total. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1966. Putih dipegang oleh Piroska Gonda dan hitam oleh Vetislav Anjeskovic. D4, D5, C4, E5, bidak pukul bidak E5, bidak maju D4, kuda F3, kuda C6, bidak maju A3. Ini adalah yang populer kedua. Yang populer pertama di sini bidak maju G3, gajah G4, putih gajah G2, menteri D7, putih rokade, hitam rokade panjang, kuda BD2, bidak A5, putih bidak A4, kuda GE7, menteri A4, raja B8, bidak maju B4, kuda G6, bidak B5, kuda CD5, dan kuda B3. Dan posisi tetap berimbang. Kita kembali ke partai. Di sini bidak maju A3, ini adalah yang populer kedua. Hitam bidak A5, putih gajah G5 mengancam menteri, gajah E7 menutup, gajah lari ke F4, gajah C5, kuda B D2, bidak maju A4, kuda E4 mengancam gajah, gajah B6, benteng C1, kuda GE7, bidak maju C5 mengancam gajah, gajah skak, gajah tutup ke D2, gajah F5 mengancam kuda, kuda G3 mengancam gajah, gajah G4. Sampai di sini posisi masih tetap berimbang. Putih gajah B4,
Di sini putih melakukan langkah yang sangat lemah. Lebih baik di sini bidak maju A3 mengacam gajah. Gajah pukul gajah D2 skat. Menteri pukul gajah. Gajah pukul kuda F3. Pukul F3. Kuda pukul E5. Gajah B5 skat. Bidak maju C6. Gajah C4 dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah B4. Dan sampai di sini putih menyerah. Sebab kalau dilanjutkan dia akan tetap kalah karena kuda pukul bidak, pukul gajah, bidak pukul kuda, gajah pukul bidak skat, kuda terpaksa ke D2, kuda C6 dan posisi hitam sangat unggul. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1970. Putih dipegang oleh Rossi dan hitam oleh Amadesi. D4, D5, C4, bidak E5, D pukul E, bidak maju D4, kuda F3, kuda C6, bidak maju G3, hitam gajah E6. Ini adalah langkah yang populer ketiga. Di sini langkah hitam yang populer pertama itu gajah G4, gajah G2, Menteri D7, putih rokade, hitam rokade panjang, kuda B D2, bidak H5, bidak H4, kuda G E7, Menteri A4, raja B8, bidak maju B4, kuda G6. Ini adalah langkah yang populer pertama atau langkah textbooknya. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah E6, putih bidak B3, hitam Menteri D7, putih gajah G2, kuda Ge7, putih rokade, kuda G6, putih gajah B2, hitam benteng D8, putih kuda B D2, gajah E7, bidak A3, gajah A3 mengajak pertukaran gajah, bidak B4, gajah pukul gajah, raja pukul gajah, bidak maju H5, kuda B3, Menteri G4. Sampai di sini posisi masih tetap berimbang. Bidak A3. Di sini putih melakukan langkah blunder. Lebih baik di sini kuda pukul bidak D4, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, kuda pukul bidak E5, bidak maju E3 mengajak pertukaran menteri, menteri E6,
putih menteri E2 dan posisi putih sedikit lebih unggul. Kita kembali ke partai. Di sini putih tidak H3 dan ini adalah langkah blunder. Hitam kuda F4 skat, sementara beda di G3 tidak bisa memukul kuda karena terikat oleh menteri. Dan sampai di sini putih menyerah. Sebab bila dilanjutkan akan tetap kalah. Misalkan Raja H1 atau Raja H2 dengan menteri pukul beda, maka akan mat dalam satu langkah. Raja lari, menteri skat mat. Dan seandainya di sini Raja ke G1, ya tetap juga kalah. Karena di sini kuda pukul skat, Raja terpaksa ke H1. Dan di sini beda H4 maju. Dan posisi putih sudah benar-benar hancur. Ya sahabat catur, itu tadi 3 buah partai mini gambit balasan Albin menang hitam. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini overloading of fish atau menambah tekanan. Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton.